beribadah di rumah ataupun belajar, ya sebaiknya di rumah, mengingat kondisi pada saat ini karena virus corona. Jadi kita harus patuh pada peraturan pemerintah ya, supaya kita tetap terhindar dari virus corona. Kita pada saat ini meskipun hanya lewat video, tapi kakak harap kita bisa tetap semangat memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Kak Ut. Ayo anak-anak kita semua, anak-anak kami, sebelum kita mulai kebaktian kita berdoa dulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami, Kau sertai kami Tuhan, Kau berikan kesehatan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami guru sekolah minggu dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam sukacita. Bapa di surga, kami juga tidak lupa mendoakan anak-anak kami sekolah minggu, dimanapun mereka berada, kiranya Kau juga Tuhan yang menyertai mereka. Bapa di surga, berikan kesehatan kepada mereka, dan jauhkan Tuhan kami dari segala penyakit Tuhan, jauhkan juga kami dari virus corona Tuhan, agar negara kami ini aman Tuhan, terlebih di kota kami, kota Dumai Tuhan, kami dapat anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu beribadah, memuji memuliakan nama-Mu di dalam sukacita. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai kebaktian kami awal sampai akhir. Dalam Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nantinya kita bernyanyi dulu ya nak ya. KASIH, buat gerakan ya nak ya. KA22 ya. Semuanya
Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita dan mempersiapkan Alkitab kita. Oke. Setelah itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami dapat bernapas dan dapat beribadah pada saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan pada kita di minggu ini ialah dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Semua adik-adik sekolah minggu, mari dibuka Alkitabnya. Buka Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Sudah? Semua adik-adik sekolah minggu membacanya. Sudah? Oke. Firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan seperti di ayat 29 dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke. Mari adik-adik sekolah minggu, kita semuanya kita harus berbahagia. Karena apa? Dikatakan Yesus di ayat 29, kita berbahagia, kita terberkati karena kita percaya meskipun tidak melihat. Melihat dengan apa? Meskipun kita tidak melihat dengan mata kita langsung secara kasat mata melihat peristiwa Yesus mati dan bangkit. Oke. Kenapa? Karena pada saat itu ketika Yesus sudah bangkit, murid-muridnya melihat. Murid-muridnya senang. Tapi ada satu murid yang pada saat itu tidak hadir ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Ada satu bernama Thomas. Dia pada saat itu pergi mengasingkan diri, menenangkan diri karena sedih Yesus sudah mati. Tapi ketika murid-murid yang lainnya berjumpa dengan Yesus, melihat peristiwa Yesus sudah bangkit, mereka ceritakan pada Thomas. Tapi Thomas gak percaya. Katanya di ayat 25, sebelum kulihat bekas paku di tangan Yesus dan sebelum kumasukkan jariku ke lambungnya, aku tidak percaya, katanya. Iya, dia tidak percaya sebelum dilihatnya Yesus dengan matanya sendiri. 8 hari kemudian, ketika murid-murid berkumpul semuanya di dalam sebuah ruangan, datanglah Yesus menjumpai mereka. Ketika Yesus menjumpai mereka, Yesus langsung berkata seperti yang diinginkan Thomas di ayat 27. Kata Yesus, Thomas, taruhlah jari-jarimu ke lambungku dan lihatlah tanganku, katanya. Disitulah baru si Thomas percaya. Nah, karena peristiwa itu Yesus berfirman, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kata Yesus, terberkatilah orang yang tidak melihat dengan matanya tapi percaya. Nah, itu kita semua anak-anak Tuhan, termasuk adik di sekolah minggu, semua yang percaya
kematian dan kebangkitan Yesus, walaupun tidak dilihat secara kasat mata, dilihat langsung dengan mata kita sendiri, tapi kita percaya kita terberkati. Kita patut berbahagia, kita diselamatkan. Ya, pasti ada pertanyaan, kenapa kok bisa Nang? Nggak kita lihat tapi percaya. Iya, kita tidak melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati dan iman. Iya, melalui hati dan iman kita lah kita percaya, dan melalui iman itulah kita diselamatkan. Itulah yang kita hidupi sekarang. Kita orang percaya sekarang, kita diselamatkan oleh karena iman kita, bukan karena perbuatan kita. Kita diberkati, kita percaya, bukan karena melihat secara kasat mata, tapi karena iman, sehingga kita terberkati. Kita juga diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita. Kita diselamatkan, kita dilayakkan menjadi anaknya di surga. Jadi berbahagialah ya, berbahagia, bersukacitalah, semangatlah. Jangan lagi ada yang sedih, karena kita sudah diselamatkan dan kita diberkati karena kita percaya meskipun tidak melihat dengan mata tapi melalui iman. Amin. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu selalu kami ingat dan kami hidupi di tengah-tengah kehidupan kami. Seperti firman-Mu yang mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kami mengimani itu Tuhan, dan terima kasih dari berkat yang Kau limpahkan bagi kami, keselamatan yang Kau limpahkan bagi kami, meskipun kami tidak melihat-Mu, melihat peristiwa-Mu Tuhan, tetapi kami percaya dan Engkau karuniai kami berkat dan keselamatan, bukan karena perbuatan kami, tetapi karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Engkau melayakkan kami, Engkau membenarkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan ajari kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu menghidupi firman-Mu, tanda terima kasih kami dalam setiap berkat-Mu. Inilah kami Tuhan, begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu seluruhnya yang ada di rumah. Sertai mereka, berkati mereka, dan ajari mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan dan selalu hidup dalam firman Tuhan. Ampuni juga dosa kami Tuhan, agar kami layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan Inang Capek. Kakak harap firman Tuhan tadi tidak sia-sia, tapi bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Pengumuman pada saat ini, pada minggu ini, mengingat situasi karena virus corona juga masih belum berakhir, kita ibadah di rumah saja seperti ini. Tapi jangan lupa pantengin terus ya grup kita ya, perhatikan terus grup kita. Jadi kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, boleh sampaikan lewat grup kita, grup sekolah minggu. Oke Ana ya, kita akan menutup ibadah kita, tapi nyanyi dulu lah ya, nyanyi dulu ya. Iya. Ya, kasih Allah di tengah kita, masih ingat lagunya kan? Ingat. Kasih Allah dua-dua ya. Kasih Allah di tengah kita besar-besar, Dia ubah seribu dengan penuh sukacita. Ya, kita mau mengakhiri ibadah. Doa ditutup oleh Inang Capek. Kepada Inang Capek kami persilakan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang boleh kami rasakan
kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup mereka di tengah-tengah rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau sertai juga orang tua mereka, berikan kekuatan, berikan semangat dan rezeki agar orang tua mereka tetap semangat dalam menghidupi, dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Semuanya Tuhan kami serahkan kepadamu. Buat segenap keluarga adik-adik sekolah minggu, Engkaulah yang menyertai. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu pada saat ini Tuhan, sertai kami seluruhnya, berikan kami semangat, kekuatan dalam setiap pelayanan, juga dalam setiap